Semuanya, selamat malam Pak Parta. Kami dari grup 5 ingin mempresentasikan terkait dengan strategic mandate dan IRM. Eh, Adapun kami beranggotakan 9 orang. Pertama saya sendiri, Roni Kurniawan, lalu yang kedua Muhammad Marlana Ditri, lalu Mahesa Putra Widodo, Siska Amelia, Feni Webiane, lalu Median Listiani, selanjutnya Nadia Nada, yang ke-8 Elvania Putri, yang ke-9 M. Rapli Satrio. Kita langsung masuk ke teknologi other and operational risk. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah terkait dengan latar belakang dari teknologi and other operational risk tersebut adalah transformasi digital meningkatkan ketergantungan perusahaan terhadap teknologi dan sistem operasional. Lalu penggunaan teknologi yang semakin tinggi meningkatkan exposure terhadap risiko operasional. Selanjutnya, gangguan operasional dapat berdampak pada produktivitas, kualitas layanan, kinerja keuangan, kepatuhan, dan reputasi perusahaan. Yang menjadi poin pentingnya adalah semakin tingginya digitalisasi perusahaan tersebut, semakin besar exposure terhadap risiko operasional. Definisi risiko teknologi dan operasional tersebut, risiko teknologi adalah risiko yang timbul akibat kegagalan sistem, aplikasi, jaringan, keamanan cyber, dan perlindungan data. Lalu, risiko operasional adalah risiko yang muncul akibat proses yang tidak efektif, human error, lemahnya kontrol internal, atau faktor eksternal. Kedua risiko tersebut saling berkaitan dan dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan. Poin pentingnya di sini adalah risiko teknologi dan operasional saling berhubungan mempengaruhi stabilitas bisnis. Lanjut sumber risiko operasional itu ada people risk. People risk itu di mana ada kesalahan atau human error, kurangnya kompetisi, kelalaian atau fraud. Proses risk adalah proses kerja yang tidak efektif, lemahnya kontrol, dan ketidaksesuaian prosedur. Lalu teknologi risk, gangguan sistem, cyber attack, downtime, dan kegagalan infrastruktur teknologi. Ada juga external risk, itu masuknya ke perubahan regulasi, gangguan vendor, bencana alam, dan kondisi ekonomi. Poin pentingnya adalah operational risk itu berasal dari kombinasi faktor manusia, proses teknologi, dan eksternal. Lalu dampak risiko yang terhadap bisnis adalah menurunnya efisiensi dan produktivitas operasional, kerugian finansial akibat gangguan operasional dan fraud, lalu kebocoran data dan gangguan keamanan cyber. Menurunnya kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan, muncul risiko kepatuhan dan regulasi. Di sini dari dampak risiko terhadap bisnis ini adalah key poinnya adalah kegagalan pengelolaan risiko dapat berdampak pada finansial, reputasi, dan keberlangsungan bisnis. Framework pengelolaan risiko. Identifikasi risiko, mengidentifikasi potensi risiko operasional dan teknologi. Penilaian risiko mengukur kemungkinan dampak risiko terhadap bisnis. Lalu mitigasi risiko, penerapan kontrol SOP, dan tindakan pencegahan. Monitoring risiko adalah monitoring dan evaluasi risiko secara berkala. Key poinnya di sini adalah risk management yang efektif membutuhkan identifikasi, mitigasi, dan monitoring berkelanjutan. Lalu ada strategi mitigasi risiko, memperkuat governance dan internal control, meningkatkan awareness dan kompetisi karyawan melalui pelatihan, lalu memperkuat cyber security dan reliability system,
melakukan audit dan monitoring risiko secara berkala, menyusun business continuity plan dan disaster recovery plan. Poin pentingnya adalah governance dan cyber security menjadi faktor utama dalam meminimalkan operational risk. Teknologi nadar operational risk ini bisa kita contohkan, kita mengambil contoh kasus risiko operasional, yaitu di mana ada cyber attack dapat menyebabkan kebocoran dan gangguan layanan. Lalu ada sistem down dapat menghentikan proses bisnis dan transaksi operasional. Human error juga masuk dalam input data dapat menyebabkan kerugian finansial. Lalu ada fraud internal dapat menurunkan reputasi dan kepercayaan stakeholder. Poin dari contoh kasus operasional ini adalah operasional risk dapat terjadi kapan saja dan berdampak langsung pada bisnis perusahaan. Lalu kita masuk ke dalam secara kesimpulannya, risiko teknologi dan operasional merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan sistem proses internal, human error, maupun faktor rasional yang dapat mengganggu aktivitas dan kinerja perusahaan. Risiko teknologi sendiri berfokus pada keamanan, keandalan sistem informasi, jaringan aplikasi, serta perlindungan pada perusahaan. Contohnya meliputi cyber attack, sistem downtime, data breach, dan kegagalan infrastruktur teknologi. Sementara itu, risiko operasional berkaitan dengan efektivitas proses bisnis, kualitas kontrol internal, human error, fraud, serta kemampuan perusahaan menjaga kelangsungan operasional. Dalam era digital saat ini, risiko teknologi dan operasional menjadi semakin kompleks dan saling terhubung. Kegagalan pengelolaan risiko dapat berdampak langsung terhadap produktivitas, kualitas layanan, kepatuhan, hingga reputasi perusahaan. Secara keseluruhan, teknologi risk dan operasional risk memiliki dampak strategi terhadap stabilitas dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Lalu, what are the source of operational risk? Adapun sumber risiko operasional berasal dari faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan. Secara umum, operational risk terbagi menjadi 4 sumber utama. Risiko yang disebabkan oleh human error, kurangnya kompetisi, kelalaian, atau fraud yang dilakukan oleh karyawan. Contoh misalnya ada salah input data, penyalahgunaan wewenang, atau fraud internal, kurang aware-nya terhadap prosedur kerja. Lalu proses risk. Risiko yang muncul akibat proses kerja yang tidak efektif, lemahnya kontrol internal dan ketidaksesuaian prosedur. Contoh, keterlambatan proses operasional, SOP yang tidak berjalan efektif, kesalahan transaksi, monitoring yang tidak optimal. Lalu ketiga adalah berhubungan dengan teknologi risk. Risiko yang berkaitan dengan gangguan sistem, cyber attack, downtime, dan kegagalan infrastruktur teknologi, yang mana sebelumnya sudah kita jelaskan di teknologi nadar operational risk. Contohnya sistem failure, cyber security breach, data leakage, lalu gangguan jaringan dan server. Internal risk sendiri risiko yang berasal dari faktor eksternal di luar kendali perusahaan. Contoh perubahan regulasi, gangguan vendor, lalu bencana alam, dan kondisi ekonomi global. Operational risk ini berasal dari, secara kita simpulkan adalah, operational risk ini berasal dari kombinasi faktor manusia, proses teknologi, dan faktor eksternal juga. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya terkait dengan teknologi, innovation, dan profitability.
Untuk rekan Iya, saya, silakan dilanjutkan. baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, karena sebelumnya kita membahas tentang masalah-masalah utama dari risiko operasional, kita masuk ke tahap technological innovation dan profitnya. Sebenarnya inovasi teknologi ini kan telah mengubah cara institusi keuangan memandang manajemen risiko dari sekedar kewajiban kepatuhan atau compliance menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan profitabilitas. Kalau dalam konteksnya dari risiko likuiditas, yaitu adalah di mana ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini dari sisi teknologi mereka masuk untuk memungkinkan pengukuran yang lebih presisi dan dinamis. Saat ini, industri perbankan lagi menghadapi era volatilitas yang sangat tinggi. Sebenarnya seiringnya dengan meningkatnya volume transaksi digital dan konektivitas dari sistem keuangan global, risiko likuiditas menjadi aspek yang semakin kompleks untuk dikelola. Bukan lagi menjadi masalah untuk ketersediaan kas di brankas, melainkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban arus kas, baik yang sudah diperkirakan maupun yang tidak terduga. Hal ini itu perlu didukung oleh tanpa mengganggu operasional harian atau kondisi finansial dari institusi tersebut. Sebenarnya kegagalan itu mengelola risiko ini tidak hanya dapat berdampak pada sanksi regulator, tetapi juga memicu krisis kepercayaan yang sistemik. Secara historis, pengukuran risiko likuiditas ini banyak mengandalkan metode statistik dan pelaporan berkala, misalkan secara mingguan ataupun bulanan. Tapi karena sekarang itu kita sudah ada beberapa sistem, contohnya seperti SKNBI, RTGS, BI Fast, dan kita punya QR yang memiliki ekosistem pembayaran modern, beroperasinya itu sekitar 24/7, seperti sistem clearing otomatis dan transfer instan. Ini metode tradisional ini mulai kehilangan relevansinya. Misalkan keterlambatan data lag, itu menciptakan titik buta bagi manajemen dalam melihat posisi likuiditas yang sebenarnya. Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi global menuntut bank untuk memiliki ketahanan yang lebih tinggi melalui skenario stress testing yang lebih dinamis dan akurat. Contohnya itu ketika pada tanggal 30 April kemarin sempat ada kejadian dari Bank Indonesia itu mereka mengalami kegagalan sistem. Jadi seluruh bank nasional di Indonesia itu untuk transaksi pengiriman keluarnya mengalami kegagalan. Akhirnya Bank Indonesia itu perlu melaksanakan kegiatan recovery system, switching dari sistem primary-nya ke sistem DRC-nya, yaitu sistem pembayaran dari si BI ini. Tapi hal tersebut itu menciptakan titik buta bagi para bank-bank nasional di Indonesia. Itu salah satunya. Kemudian kalau teman-teman melihat di slide 9, technological innovation and profitability itu perannya menghadirkan berbagai teknologi baru seperti AI, machine learning, dan big data analytics. Hal ini tuh menawarkan paradigma baru dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Teknologi ini memungkinkan pengolahan data dan transaksi yang masif untuk mengidentifikasi pola perilaku nasabah secara presisi. Misalkan melalui analisis prediktif, bank dapat memproyeksikan potensi penarikan dana besar ataupun fluktuasi arus kas masuk dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Selain itu, otomatisasi dalam sistem rekonsiliasi dan pemantauan likuiditas meminimalkan risiko kesalahan manusia atau human error dan memberikan visibilitas penuh terhadap posisi aset liquid bank setiap saatnya. Teknologi ini memungkinkan pengintegrasian data dari berbagai lini bisnis secara real time, contohnya RTGS, memberikan visibilitas penuh terhadap posisi kas di setiap saat.
Dengan algoritma ini, banyak bank dapat beralih dari sekedar memantau saldo menjadi memprediksikan kebutuhan likuiditas di masa depan. Contohnya itu otomatisasi melalui Robotic Process Automation atau RPA yang saat ini itu sudah mulai diterapkan dari beberapa cabang di bank di skala internasional. Contohnya itu di Bank Mizuho. RPA ini juga berperan krusial dalam mempercepat proses rekonsiliasi dan pelaporan, meminimalkan risiko operasional yang berasal dari kesalahan manusia. Kemudian di slide selanjutnya itu kita membahas tentang salah satu tantangan terbesar dalam manajemen risiko likuiditas yang konvensional. Adanya itu yaitu biaya peluang untuk menjaga rasio likuiditas yang aman. Bank cenderung menempatkan dana dalam jumlah besar pada aset liquid yang berkualitas tinggi, yang memiliki tingkat pengembalian yang rendah. Hal ini seringkali dianggap sebagai penghambat profitabilitas. Contohnya itu mungkin dari segi biaya kali ya. Kalau misalkan kita cek dari SKNBI dan RTGS itu kan mereka memiliki biaya yang berbeda dibandingkan dengan BI Fast, yang dimana pembayarannya itu dilaksanakan menggunakan biaya sekitar 2.500 untuk bertransaksi. Tapi maksimal itu kan dia 250 juta ya. Jadi itu mungkin perlu dikaji ulang oleh yang membuat BI Fast itu apakah bisa diperkecil lagi untuk biaya-biayanya. Namun dengan implementasi teknologi ini, bank dapat menentukan ambang batas likuiditas yang optimal secara lebih tajam. Kepastian data yang dihasilkan memungkinkan bank untuk mengurangi cadangan dana yang dalam tanda kurung menganggur tanpa melanggar ketentuan dari regulator. Dan dana ini yang nantinya itu berhasil dioptimalkan tersebut kemudian dapat dialokasikan ke instrumen investasi yang lebih produktif atau penyaluran kredit yang secara langsung yang dapat meningkatkan pendapatan bunga bersih dan laba perusahaan. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya pembahasan tentang the impact of technology on wholesale and retail financial service production. Kita ketahui bahwa di era digital ini perkembangan teknologi mengubah industri jasa keuangan secara signifikan. Layanan keuangan menjadi lebih cepat, praktis, dan digital. Nah, saat ini layanan keuangan dapat diakses kapan saja, di mana saja, hanya melalui internet dan smartphone. Oleh karena itu, teknologi mempengaruhi layanan wholesale maupun retail financial services. Ada 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah wholesale financial services, yang kedua adalah retail financial services, dan yang ketiga adalah advanced teknologi dalam industri keuangan. Kita bahas yang pertama yaitu wholesale and retail financial services, atau bisa kita kenal sebagai layanan keuangan untuk perusahaan atau institusi besar seperti korporasi ataupun pemerintahan. Contohnya corporate banking, trade finance, investment banking, dan biasanya untuk wholesale financial services ini nilai transaksinya cukup besar dan juga sistemnya juga lebih kompleks dan berbasis hubungan bisnis. Adapun dampak teknologinya, transaksi juga pastinya akan lebih cepat, sistemnya otomatis, dan digital corporate banking. Contohnya, salah satu contohnya yaitu transfer internasional, monitoring cash flow, trade financial digital. Sebagai contoh kalau di kita itu adalah ada di Bank Mandiri atau BCA corporate banking. Kemudian di retail financial services yang lebih dikenal sebagai layanan keuangan untuk masyarakat pada umumnya. Contohnya yang sekarang itu adalah mobile banking yang sudah kita kenal semua ya, hampir semua masyarakat mostly sudah pakai mobile banking.
kemudian e-wallet, digital banking, salah satu beberapa contoh perusahaannya yaitu Bank Jago, OVO, dan GoPay. Nah, salah satu layanan yang terkenal yaitu contohnya Kris yang bisa diakses melalui smartphone. Kemudian ada juga advance teknologi. Advance teknologi dalam jasa keuangan sebagai contoh yaitu artificial intelligence atau AI. Kemudian ada big data untuk membantu analisis konsumen, blockchain, kemudian ada cloud computing yaitu untuk mempermudah penyimpanan dan akses data, dan juga ada cyber security. Adapun dampak positif yang ditimbulkan yaitu tentunya layanan akan lebih praktis, efisien, semakin meningkat, dan akses pun jadi lebih luas. Tetapi tentunya di samping dampak teknologi yang positif, tentu ada tantangan yang muncul yaitu cybercrime, keamanan data, juga persaingan fintech yang semakin dinamis. Jadi saat ini adalah teknologi memberikan perubahan yang sangat besar dan positif bagi wholesale dan retail financial services. Industri keuangan saat ini menjadi lebih modern, lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih mudah. Namun tentunya tantangan pun muncul dan cukup besar adalah menjaga bagaimana sistem keamanan pada teknologi tersebut dapat secure, dan tentunya penyiapan SDM sebagai ujung tombak yang memahami perkembangan teknologi tersebut. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita membahas terkait dengan financial services production, di mana yang kita ketahui financial services production ini adalah proses menghasilkan layanan keuangan di mana ini digunakan oleh setiap nasabah maupun perusahaan melalui sistem teknologi, manusia, dan prosedur operasional. Di dalam industri keuangan sendiri seperti bank asuransi, fintech, dan pasar modal, proses produksi tidak menghasilkan barang fisik, tetapi menghasilkan layanan keuangan seperti transfer dana, kredit, investasi, pembayaran digital, dan juga pengelolaan data nasabah. Untuk financial services production sendiri, ini ada beberapa karakteristik. Jika dilihat dari berbasis teknologi, ini menggunakan core banking system, mobile banking, ATM, AI, cloud, dan cyber security juga. Kemudian gangguan sistem dapat langsung memengaruhi layanan. Kemudian jika bergantung pada data nasabah, transaksi, dan laporan keuangan menjadi aset utama. Juga risiko kebocoran data sangat tinggi. Kemudian selanjutnya untuk karakteristik real time and continuous, di mana layanan ini berjalan 24/7, kemudian juga sistem harus selalu tersedia. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu highly regulated, di mana harus mematuhi regulasi seperti manajemen risiko, perlindungan data pribadi, dan keamanan informasi. Risiko pada teknologi dalam financial services production sendiri, ini ada beberapa contoh seperti server down pada mobile banking, kebocoran data nasabah, serangan hacker atau ransomware, kemudian kesalahan software update, dan juga gangguan jaringan pembayaran. Untuk pengukuran risiko pada teknologi sendiri biasanya diukur menggunakan di sini ada dua, ada likelihood atau kemungkinan terjadi, dan kemudian impact atau dampak dari kerugian.
Untuk cara mitigasinya sendiri, ini bisa dilakukan dengan cara backup data, disaster recovery center, atau biasanya di RSC, firewall dan antivirus, kemudian multi-factor authentication, kemudian audit IT berkala. Untuk risiko operasional dalam financial services production, risiko operasional ini juga mengakibatkan kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Contoh risikonya, jika dilihat dari operasional, yaitu human error saat input transaksi, kemudian fraud oleh pegawai. Jadi ini juga bukan hal yang baru kita dengar ya. Untuk fraud oleh pegawai, mungkin beberapa contoh juga kita udah ketahui. Kemudian SOP tidak dijalankan, kemudian kesalahan proses transfer dana, dan gangguan listrik atau bencana alam. Kemudian pengukuran risiko operasional bisa menggunakan yang pertama itu frekuensi kejadian, kemudian nilai kerugian, risk control self assessment atau RCSI, kemudian key risk indication. Kemudian untuk mitigasi risiko operasional sendiri, ini bisa dilakukan dengan cara penerapan SOP yang benar, pelatihan karyawan, segregation of duties, kemudian internal control dan audit, kemudian business continuity plan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke wholesale financial service. Wholesale financial service adalah layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah skala besar seperti perusahaan besar atau corporate, kemudian pemerintah, institusi keuangan, dan juga investor institusi. Layanan ini berbeda dengan retail banking karena fokus pada transaksi bernilai besar dan kebutuhan bisnis kompleks. Contoh wholesale yang kita ketahui untuk financial services ini adalah pertama corporate banking, kemudian investment banking, kemudian treasury service, kemudian trade finance, kemudian syndicated loans, kemudian cash management, dan kemudian itu foreign exchange service. Risiko teknologi pada wholesale financial service ini juga ada, contohnya saja seperti kegagalan sistem treasury, kemudian error transaksi internasional, kemudian cyber attack pada data korporasi, dan juga gangguan sistem SWIFT payment atau gateway. Untuk dampaknya sendiri, kerugian bisa mencapai miliaran rupiah. Kemudian reputasi untuk bank sendiri itu bisa menurun, dan juga gangguan transaksi global. Untuk mitigasi dari risiko ini sendiri bisa dilakukan dengan cara sistem keamanan yang berlapis, kemudian real-time monitoring dan juga enkripsi data, kemudian penetration testing. Untuk risiko operasional pada wholesale finance service, contohnya kesalahan settlement transaksi besar, kemudian fraud dalam corporate lending, dokumen trade finance palsu, kemudian kegagalan proses compliance. Untuk pengukuran risikonya biasanya diukur melalui operational loss database, kemudian skenario analisis, kemudian stress testing, dan juga audit internal. Mitigasinya sendiri ada beberapa cara yang bisa dilakukan dengan dual authorization, kemudian compliance monitoring, otomatisasi proses, dan juga pengawasan regulator. Yang pada kesimpulannya di mana financial services production dan wholesale financial services ini sangat bergantung pada teknologi dan proses operasional. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi penting untuk yang pertama menjaga keamanan transaksi, melindungi data nasabah, menjaga kelangsungan layanan, dan juga meminimalkan kerugian finansial dan reputasi perusahaan.
Demikian terkait dengan financial services production dan juga wholesale, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian kita ke Retail Financial Service Advanced Technology Requirement, yaitu layanan keuangan ditunjukkan kepada individu atau masyarakat umum seperti tabungan, transfer, kredit, pembayaran digital, mobile banking, dan berbagai layanan transaksi lainnya. Perkembangan teknologi mendorong perusahaan keuangan untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, aman, efisien, dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kebutuhan teknologi dalam layanan retail modern menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional perusahaan. Penggunaan mobile banking dan internet banking memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi secara online tanpa harus datang ke kantor cabang. Dan selain itu, perusahaan juga menggunakan Customer Relationship Management atau CRM untuk memahami kebutuhan dan perilaku nasabah sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih personal dan efektif dalam mendukung layanan digital tersebut. Perusahaan harus memiliki sistem keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi dan transaksi nasabah dari berbagai ancaman cyber. Kemudian, layanan retail banking modern juga menerapkan konsep multi-channel banking, yaitu layanan yang dapat diakses melalui berbagai media seperti ATM, mobile banking, internet banking, call center, dan kantor cabang untuk meningkatkan keamanan transaksi. Perusahaan menggunakan teknologi biometrik seperti sidik jari, serta autentikasi digital seperti OTP dan PIN. Namun, implementasi teknologi retail juga menghadapi berbagai tantangan. Contohnya seperti tingginya biaya investasi teknologi, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, serta proses adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dan di sisi lain, meningkatnya penggunaan layanan digital juga meningkatkan risiko cyber seperti phishing, malware, dan pencurian data nasabah. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko dan sistem keamanan yang baik agar layanan retail banking dapat berjalan secara aman, efektif, dan terpercaya. Kemudian dilanjut dengan rekan saya, Pak Marlan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari teknologi terhadap pendapatan dan beban perusahaan, khususnya perusahaan layanan jasa keuangan. Dari sisi revenue atau pendapatan, dampak teknologi adalah tentunya pertama memperluas pasar melalui digitalisasi. Sehingga yang tadinya hanya menggunakan cara-cara tradisional, pasar akan bertambah melalui program digitalisasi dari teknologi ini. Kemudian dengan memperluas pasar, otomatis tentunya juga akan meningkatkan pendapatan. Yang tadinya mungkin hanya secara offline, nasabah atau customer datang ke banking hall, namun dengan adanya teknologi ini, pendapatan bisa di-grab oleh perusahaan melalui cara online.
Kemudian selain itu dapat menjangkau customer lebih luas lagi. Kemudian meningkatkan customer experience dengan adanya perkembangan teknologi ini. Selain itu, produk-produk juga akan bertambah inovasinya oleh layanan jasa keuangan. Yang tadinya hanya 1-2 macam, mungkin bisa lebih dari 2 gitu ya, variasi-variasi produk digital ini. Yang otomatis tentunya itu akan menambah pendapatan perusahaan. Dari sisi dampak teknologi terhadap biaya atau cost, tentunya sisi positifnya adalah mengurangi biaya operasional. Kemudian dengan adanya otomatisasi proses bisnis, ini juga akan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian juga dampak positif lainnya adalah mengurangi penggunaan tenaga manual. Yang mungkin secara tradisional masih menggunakan perhitungan-perhitungan manual gitu ya, maka bisa dilakukan oleh sistem teknologi. Sehingga tenaga SDM yang selama ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih ke arah klerikal, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan layanan bisnis. Yang tadinya mungkin dari pegawai support gitu ya, bisa ditingkatkan menjadi pegawai bisnis. Kemudian juga tentunya juga dapat meningkatkan efisiensi waktu kerja, sehingga yang mungkin belum adanya teknologi banyak biaya lembur, dengan adanya teknologi bisa mengurangi biaya lembur pegawai tersebut. Dan tentunya juga dengan adanya efisiensi waktu kerja, otomatisasi sistem gitu ya, ini tentu akan mempercepat dan mempermudah administrasi dan distribusi produk kepada customer. Namun ada juga sisi penambahan biaya yang harus diperhatikan juga ya, yaitu tentunya adanya biaya investasi hardware dan software dari sistem yang akan digunakan oleh perusahaan. Termasuk juga mungkin akan ada tambahan biaya jaringan dan sistem. Kemudian juga supaya pegawai juga tetap update terhadap teknologi, tentunya juga harus ada biaya untuk pelatihan, training gitu ya, terhadap pegawai-pegawai. Mungkin bukan hanya terhadap pegawai IT juga, tapi juga dari mulai back office sampai front office. Kemudian tentunya juga dengan adanya teknologi ini juga pasti akan ada tambahan biaya maintenance dan upgrade sistem. Termasuk juga penambahan biaya dari sisi cyber security-nya. Tapi tentunya semua tambahan-tambahan cost tersebut tentu akan diimbangi dengan peningkatan profit perusahaan yang akan lebih, mungkin 1 atau 2 kali lipat lebih besar dibandingkan tanpa adanya pengembangan teknologi. Efisiensi operasional, kemudian juga bisa memperkuat daya saing perusahaan, kemudian juga memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan inovatif kepada nasabah atau customer. Namun dari sisi risiko penggunaan teknologi ini tentu juga yang harus dicermati adalah adanya risiko kegagalan investasi, kegagalan sistem yang digunakan ya. Jika tidak direncanakan dengan cermat, dengan teliti, dengan tepat, bisa saja terjadi teknologi yang sudah digunakan atau sudah dikeluarkan investasinya ternyata gagal berfungsi. Jadi butuh perencanaan dan implementasi yang tepat untuk menggunakan teknologi ini. Kemudian tadi selain itu bisa jadi karena tidak terencana atau terimplementasi dengan baik, sistem tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Itu juga harus dicermati risiko penggunaan teknologi. Kemudian juga tentunya
teknologi ini memang sangat erat hubungannya dengan ancaman cyber attack, ransomware ataupun yang sejenisnya. Dan yang terakhir gitu ya, risiko penggunaan teknologi adalah bisa menimbulkan ketergantungan pada teknologi, baik dari sisi pegawai bank ataupun layanan jasa keuangan non-bank, juga mungkin termasuk ketergantungan customer gitu ya. Sehingga juga harus dicermati bahwa bank juga harus menyiapkan BCP apabila misalnya teknologinya shutdown. Jadi selain dari banyaknya positifnya dari penggunaan teknologi, tentu resiko ini juga harus dicermati oleh para perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini ada subbab teknologi and the evolution of the payment system. Nah, jadi yang pada kita tahu saat ini itu perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perubahan sistem pembayaran di sektor keuangan. Nah, yang awalnya masyarakat melakukan transaksi menggunakan sistem pembayaran konvensional berupa uang tunai dan proses pembayaran manual, sistem tersebut dianggap kurang begitu efisien karena membutuhkan waktu yang cukup lama, keterbatasan akses juga, serta resiko kehilangan uang tunai dalam proses transaksi. Jadi seiring perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi saat ini, sistem pembayaran mengalami evolusi menuju sistem pembayaran elektronik atau digital payment. Nah, evolusi ini menunjukkan adanya perubahan dari transaksi berbasis fisik menjadi transaksi berbasis teknologi digital yang lebih modern dan efisien. Perubahan tersebut menjadi salah satu bentuk inovasi dalam sektor jasa keuangan yang kita kenal juga dengan istilah yaitu financial technology atau vintage. Nah, perkembangan vintage ini menghadirkan berbagai layanan pembayaran digital seperti internet banking, terus mobile banking, e-wallet, juga kris. Nah, kehadiran teknologi ini memberikan kemudahan terutama masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas transaksi keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, serta pembelian produk. Nah, saat ini juga masyarakat bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja hanya melalui smartphone dan jaringan internet. Selain itu, sistem pembayaran digital juga memberikan efisiensi dalam proses transaksi karena pembayaran dapat dilakukan secara real time tanpa harus menggunakan uang tunai secara langsung. Jadi hal ini membuat proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan juga fleksibel. Setelah itu dalam perspektif manajemen keuangan, penggunaan teknologi digital dalam sistem pembayaran membantu meningkatkan produktivitas layanan keuangan serta bisa memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan pada saat ini atau modern. Salah satu bentuk perkembangan teknologi pembayaran digital di Indonesia ini yaitu contohnya kris atau biasa kita sebut Quick Response Kode Indonesia Standard. kris ini merupakan standar pembayaran digital berbasis kode QR yang dikembangkan oleh BI atau Bank Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai layanan perkembangan elektronik dalam satu sistem. Nah, dengan kris ini masyarakat dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, Dana, OVO, dan juga ShopeePay. Nah, hanya dengan satu kode QR, hal ini menunjukkan bagaimana teknologi mampu menciptakan sistem pembayaran yang lebih terintegrasi dan juga fleksibel. Setelah itu, perkembangan sistem pembayaran digital juga mendorong terbentuknya cashless society atau masyarakat non-tunai. Masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai menuju transaksi digital karena dianggap lebih praktis dan juga mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari.
Setelah itu perubahan perilaku masyarakat ini menunjukkan bahwa teknologi itu memiliki peran sangat penting dalam transformasi sistem keuangan modern. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi pembayaran digital juga meningkatkan tantangan dalam sektor keuangan, terutama terkait keamanan sistem atau cyber system, risiko operasional, serta perlindungan data pengguna. Oleh karena itu, perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tidak hanya membutuhkan inovasi, tapi juga memerlukan pengelolaan risiko dan pengawasan yang baik agar layanan keuangan digital tetap aman, stabil, dan juga terpercaya bagi masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada selanjutnya. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang risk that arise in an electronic transfer payment system. Jadi perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Saat ini pembayaran tidak lagi menggunakan uang tunai karena berbagai sistem pembayaran elektronik sudah tersedia. Jadi sistem pembayaran transfer elektronik itu adalah suatu mekanisme pemindahan dana antar pihak yang dilakukan secara digital melalui jaringan elektronik. Itu bisa dari mobile banking atau internet banking, kartu debit, kartu kredit, terus juga ada e-wallet, dan sekarang juga ada QRIS. Jadi sistem pembayaran transfer elektronik ini itu dia memberikan banyak manfaat, kayak transaksi lebih cepat, terus praktis dan fleksibel, terus juga dapat dilakukan kapan saja, dan mendukung aktivitas ekonomi digital. Slide selanjutnya. Namun di balik kemudahan tersebut, itu ada beberapa resiko yang dapat merugikan pengguna, penyedia layanan, ataupun lembaga keuangan. Ada beberapa resiko yang muncul dalam sistem pembayaran elektronik. Itu yang pertama ada risiko keamanan. Risiko keamanan itu adalah ancaman terhadap kerahasiaan, integritas, dan keamanan data serta dana pengguna. Itu ada contohnya kayak peretasan akun atau hacking, itu akses ilegal ke akun atau sistem untuk mencuri data atau uang. Kemudian yang kedua ada pencurian password, itu pengambilan kata sandi pengguna untuk masuk ke akun secara ilegal. Kemudian yang ketiga ada phishing. Phishing itu semacam penipuan melalui pesan atau website palsu untuk mencuri data penting. Kemudian yang keempat ada malware atau virus. Itu program berbahaya yang merusak sistem atau mencuri informasi pengguna. Yang kelima ada penyadapan data transaksi. Itu pencurian informasi transaksi saat data dikirim melalui jaringan. Kemudian risiko yang kedua itu ada risiko fraud. Itu risiko yang muncul akibat tindakan penipuan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Contohnya ada penipuan transaksi palsu. Adalah tindakan memalsukan bukti atau informasi transaksi untuk menipu pihak lain. Contoh yang kedua ada carding, yaitu penyalahgunaan data kartu kredit atau debit milik orang lain untuk bertransaksi secara ilegal. Contoh yang ketiga itu ada social engineering, yaitu teknik manipulasi untuk memperoleh informasi rahasia dari si korban. Yang keempat ada akun palsu e-wallet, yaitu penggunaan identitas palsu untuk membuat akun dompet digital dan melakukan penipuan. Resiko yang ketiga itu ada risiko operasional, yaitu risiko yang berkaitan dengan kegagalan teknis, kesalahan manusia, atau gangguan pada proses internal sistem. Contohnya itu ada sistem down saat transaksi berlangsung. Jadi sistem mengalami gangguan sehingga transaksi tidak dapat diproses. Kemudian contoh yang kedua ada kesalahan input nominal transfer, di mana pengguna salah memasukkan jumlah uang saat melakukan transfer. Contoh yang ketiga itu ada gangguan server bank atau aplikasi.
di mana masalah pada server yang menyebabkan layanan pembayaran menjadi terganggu sehingga tidak dapat diakses. Slide selanjutnya. Kemudian resiko yang keempat itu ada resiko teknologi, yaitu resiko yang muncul akibat kegagalan teknologi yang digunakan dalam sistem pembayaran elektronik. Contoh yang pertama itu ada sistem yang tidak kompatibel, yaitu perangkat atau aplikasi tidak dapat bekerja dengan baik satu sama lain. Contoh yang kedua itu bug pada aplikasi, di mana kesalahan pada program yang menyebabkan aplikasi mengalami gangguan. Contoh yang ketiga itu infrastruktur IT yang tidak stabil, yaitu jaringan atau sistem teknologi yang sering bermasalah sehingga mengganggu transaksi. Risiko yang kelima itu ada risiko hukum, yaitu risiko yang muncul akibat pelanggaran hukum atau regulasi dalam sistem pembayaran. Contohnya yang pertama itu ada sengketa transaksi digital, yaitu perselisihan yang terjadi akibat kesalahan atau ketidakjelasan dalam transaksi elektronik. Contoh yang kedua, kurangnya regulasi atau peraturan yang jelas. Jadi aturan yang belum lengkap sehingga pengawasan sistem pembayaran elektronik itu kurang maksimal. Contoh yang ketiga ada pelanggaran perlindungan data, yaitu penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi si pengguna tanpa izin. Kemudian risiko yang terakhir itu ada risiko reputasi, yaitu risiko menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan pembayaran. Contoh yang pertama itu ada kasus kebocoran data pengguna, di mana terjadinya penyebaran atau pencurian data pribadi pengguna tanpa izin. Contoh yang kedua itu ada gangguan sistem yang sering terjadi, di mana sistem pembayaran tidak stabil sehingga sering error atau tidak bisa digunakan. Contoh yang ketiga itu ada penipuan yang melibatkan platform tertentu, yaitu adanya pihak yang menyalahgunakan platform digital untuk melakukan tindakan penipuan kepada si pengguna. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ada faktor penyebab risiko dalam pembayaran elektronik. Itu ada beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya risiko dalam sistem pembayaran elektronik. Yang pertama itu bisa dari kurangnya literasi digital. Jadi si pengguna ini belum memahami cara bertransaksi secara aman sehingga rentan terhadap penipuan atau kesalahan penggunaan. Terus faktor yang kedua itu bisa dari sistem keamanan yang lemah. Jadi perlindungan data dan transaksi ini tidak memadai, dapat membuka peluang terjadinya peretasan atau kebocoran data. Kemudian faktor yang ketiga itu bisa dari infrastruktur teknologi yang belum matang atau belum siap. Jadi sistemnya itu belum stabil sehingga menyebabkan gangguan layanan dan menurunkan keandalan transaksi. Faktor yang keempat itu kurangnya pengawasan regulasi. Jadi pengendalian yang tidak ketat itu membuat celah bagi penyalahgunaan sistem pembayaran elektronik. Nah, faktor yang terakhir itu bisa dari tingginya ketergantungan pada pihak ketiga, di mana pengelolaan oleh pihak eksternal dapat meningkatkan risiko jika si pihak tersebut
tidak memiliki standar keamanan yang baik. Slide selanjutnya. Kemudian ada upaya untuk mengurangi risiko pembayaran elektronik. Itu ada dari 3. Yang pertama ada dari oleh penyedia layanan. Yang pertama itu ada implementasi enskripsi data. Jadi enskripsi data itu digunakan untuk melindungi informasi pengguna agar tidak mudah dibaca atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang saat proses transaksi berlangsung. Kemudian yang kedua, ada sistem autentikasi berlapis. Jadi penggunaan autentikasi tambahan seperti OTP atau multifactor authentication itu membantu memastikan bahwa hanya pemilik akun yang dapat mengakses dan melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga, ada monitoring transaksi secara real time. Jadi penyedia layanan itu memantau transaksi secara langsung untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti transaksi yang tidak biasa atau indikasi penipuan. Yang keempat, itu ada audit sistem secara berkala, dilakukan untuk mengevaluasi sistem dan menemukan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir itu ada backup dan disaster recovery plan. Jadi si penyedia layanan itu menyiapkan cadangan data dan rencana pemulihan agar operasional sistem tetap berjalan sehingga ketika terjadi gangguan atau serangan cyber itu tetap berjalan. Kemudian oleh pengguna itu tidak membagikan OTP atau password. Jadi si pengguna ini harus menjaga kerahasiaan kode OTP dan password agar akunnya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Yang kedua, menggunakan jaringan yang aman. Sebaiknya transaksi itu dilakukan menggunakan jaringan internet yang terpercaya untuk mengurangi risiko pencurian data. Terus ada update aplikasi secara rutin. Jadi itu penting dilakukan agar mendapatkan sistem keamanan terbaru dari penyedia layanan. Terus ada waspada terhadap phishing. Jadi pengguna itu harus berhati-hati terhadap pesan, email, atau tautan palsu yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi dan data akun. Yang terakhir ada oleh regulator, itu ada pengawasan ketat terhadap sistem pembayaran. Jadi si regulator ini melakukan pengawasan untuk memastikan penyedia layanan mematuhi aturan keamanan dan perlindungan data. Kemudian yang kedua, ada standarisasi keamanan. Itu penerapan standar keamanan membantu menciptakan sistem pembayaran elektronik yang lebih aman dan terpercaya. Yang ketiga ada edukasi masyarakat. Jadi regulator memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan sistem pembayaran elektronik yang aman dan risiko yang mungkin terjadi. Yang terakhir ada perlindungan konsumen. Si regulator menyediakan aturan dan mekanisme perlindungan agar hak pengguna tetap terjaga ketika terjadi masalah atau kerugian dalam transaksi elektronik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Setelah kita membahas tentang kecanggihan sistem dan infrastruktur teknologi di poin-poin sebelumnya, sekarang kita sampai pada variabel yang paling dinamis, yaitu other operational risk, regulatory issues, and technology and operational risk. Untuk variabel yang akan kita bahas di sini adalah variabel resiko di manusia. Mau sekencang apapun teknologi tetap dioperasikan oleh manusia. Disinilah people risk atau risiko sumber daya manusia menjadi titik yang paling kritis. Kita sering lupa bahwa behind the machine there is a person. Risiko ini muncul dari tindakan atau justru ketiadaan tindakan manusia, baik yang dilakukan secara tidak sengaja maupun yang direncanakan dengan niat yang jahat. Human error. Kita bahas tentang human error. Ini adalah risiko yang paling sering terjadi namun sulit dihilangkan. Kita bicara tentang ketidaksengajaan seperti salah input atau salah analisis data atau mungkin kekeliruan perhitungan bunga. Dalam dunia perbankan biasa kita kenal istilah fat finger syndrome, di mana ada seorang staf yang mungkin seharusnya menginput nominal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam hitungan detik
pun sistem otomatis akan mengeksekusi angka tersebut. Nah, di sini kita melihat bahwa adanya celah di teknologi yang harusnya mempercepat namun akan menimbulkan dampak yang besar jika ada kesalahan manusia di dalamnya. Tanpa kontrol berlapis, bisa mengakibatkan kerugian finansial yang masif dan merusak neraca perusahaan. Yang kedua, next slide. Resiko proses internal atau bisa disebut dengan proses risk. Kita bahas tentang internal fraud. Jika human error ada suatu kecelakaan, maka fraud adalah suatu kejahatan. Ini adalah tindakan yang disengaja untuk menipu atau menggelapkan aset atau melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Mengapa hal demikian terjadi? Biasanya didorong oleh tekanan finansial pribadi, kesempatan karena pengawasan yang lemah, dan juga rasionalisasi atau pembenaran atas tindakan salah tersebut. Contohnya yang sangat tajam itu adalah insider trading, seseorang yang memiliki akses vital ke informasi rahasia perusahaan menggunakan data tersebut untuk keuntungan pribadinya. Lalu ada key person risk atau jebakan ketergantungan. Banyak perusahaan merasa aman karena memiliki orang hebat dalam menguasai seluruh kode program atau akses vital operasional. Namun, secara manajemen risiko ini adalah suatu kerentaan. Mengapa demikian? Karena bila orang tersebut tiba-tiba dia resign atau tiba-tiba dia tidak masuk, akan mengganggu proses operasional perkantoran. Lalu ada masalah resiko legal atau moral. Dari sisi hubungan industrial atau masalah ketenaga kerjaan, institusi finansial tidak berdiri di ruang yang hampa. Institusi finansial ini terikat pada aturan hukum dan hak asasi manusia. Risiko ini muncul dalam bentuk tuntutan hukum terkait upah yang dianggap tidak adil, diskriminasi di tempat kerja, hingga kelalaian dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja atau 3K. Di era sosial media yang saat ini sedang naik-naiknya, masalah ketenagakerjaan itu bukanlah hanya soal denda di pengadilan, tapi soal reputasi risk. Satu tuntutan dari karyawan bisa viral, sehingga bisa menimbulkan reputasi resiko yang cukup tinggi. Next slide. Fraud. Resiko operasional yang selanjutnya adalah fraud. Fraud di sini ada yang internal maupun yang eksternal. Fraud internal itu dilakukan oleh orang dalam perusahaan seperti karyawan, manajer, atau lini eksekutif yang mengambil kesempatan yang ada dan memanfaatkan serta menyelewengkan akses serta wewenang yang dimiliki. Dulu mungkin kecurangan itu dilihat dari memasukkan data, tanda tangan, memasukkan cek, kertas, atau catatan buku yang ganda secara manual. Namun kalau sekarang itu lebih ke dalam manipulasi data elektronik, penyalahgunaan akses, dan juga pencurian data. Next. Fraud eksternal. Fraud eksternal di sini adalah kejahatan yang dilakukan oleh pihak luar seperti nasabah atau hacker ataupun sindikat kriminal. Dulu mungkin bentuk resiko yang disebabkan oleh fraud eksternal itu dilihat dari perampokan bank secara fisik atau pemalsuan kartu identitas. Namun sekarang seperti yang tadi dibahas, bisa melalui phishing atau SMS yang menjebak nasabah atau konsumen untuk mengklik link yang tercatat di sana dan membuat mereka kehilangan uang di sana, dan juga ada account takeover, ransomware, dan defect fraud. Next. Kebijakan pemerintah. Salah satu resiko operasional bisa dilihat dari kebijakan pemerintah. Seringkali inovasi teknologi yang kita bahas di poin-poin sebelumnya ini bergerak dengan cepat dan memberikan untung yang besar. Nah, disinilah pemerintah hadir sebagai wasit melalui regulasi. Regulasi bukanlah penghambat inovasi, namun regulasi adalah jaring pengaman yang memastikan bank tidak terjun bebas ke dalam kehancuran saat mereka mencoba berlari kencang. Maka di sini kita membahas tentang peraturan pemerintah Basel III dengan standardized approach.
Dulu, perbankan itu berada dalam era di mana tidak ada pengawasan, di mana bank itu menghitung modalnya secara sendiri. Namun, akibatnya banyak sekali terjadi fraud dan kejahatan-kejahatan di dalam bank karena kurangnya regulasi pemerintah di dalamnya. Mulai tahun 2023, era tersebut berakhir, regulator global dan nasional menetapkan peraturan Basel III atau Standardized Approach. Nah, ini adalah pendekatan yang jauh lebih objektif, transparan, dan juga jujur. Modal bank kini tidak lagi dihitung berdasarkan asumsi semata, namun juga dihitung baik itu di internal bank maupun dihitung oleh otoritas jasa keuangan. Nah, inilah faktor yang sangat krusial, yaitu internal loss multiplier atau ILM. ILM ini adalah cerminan masa lalu bank. Regulator akan melihat rekam jejak operasional bank selama 10 tahun terakhir. Jika dalam 10 tahun itu bank tersebut mengalami kerugian akibat fraud, maka bank tersebut harus menyetor lagi modal di sana, modal wajib di sana, sehingga uangnya nggak bisa muter buat perkreditan. Seperti itu. Lalu untuk POJK nomor 11 tahun 2022 menuntut ketahanan bukan sekedar kecanggihan. Jadi OJK di sini hadir untuk menjadi wasit di perbankan, di mana OJK ini memastikan bahwa layanan yang dihadirkan oleh perbankan ini cukup aman dan juga cukup canggih untuk digunakan oleh konsumen. Lalu UU Perlindungan Data. Data nasabah melalui UU PDP pemerintah ini menegaskan bahwa data itu adalah suatu amanah di mana ekosistem digital yang kita bangun ini membuat operasional lebih efisien, namun di sisi lain membuat data nasabah menjadi sangat rentan. UU PDP ini mengubah segalanya. Sekarang kebocoran data nasabah bukan lagi sekedar masalah teknis yang cukup diselesaikan oleh divisi IT. Kebocoran data telah masuk ke ranah pidana dan perdata. Ini artinya tanggung jawab hukum tidak hanya berhenti di tingkat teknis, tapi sampai ke meja pengurus bank. Sanksinya sangat berat, mencapai 2% dari pendapatan tahunan perusahaan. Bisa di next. Yang terakhir, other operational risk itu adalah cold risk dalam perbankan. Cold risk di sini adalah muncul ketika bank ini menyimpan data nasabah secara cloud untuk menjalankan aplikasi perbankan di server milik perusahaan teknologi pihak ketiga. Nah, resiko utamanya adalah bank kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur fisiknya. Nah, jenis resiko pihak ketiga di sini adalah yang pertama resiko konsentrasi, resiko vendor login, resiko keamanan data dan privasi, dan terakhir kegagalan rantai pasok. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas presentasi kami. Sekian dan selamat beraktivitas.